menyampaikan rencana bangunan ini. Jadi kita masih kekurangan dana sekitar 30 juta. Ya, kira-kira seperti 30 juta. Jadi mohon kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama selesaikan bangunan ini. Karena ternyata Pak Admin ini giat pembangunan, tetapi dananya belum ada. Jadi pasti pakai dana kontraktor. Betul Pak Admin? Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita lapangkan rezekinya. Mungkin Pak Ustaz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja'. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih sehat pada pagi hari ini. Masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah wala yarahu illal marda. Sehat ini kayak mahkota yang diletakkan di atas kepala orang-orang yang sehat. Yang bisa melihatnya itu hanya orang-orang yang sakit. Maka hari ini kita diberikan sehat, kita seperti mengenakan sebuah mahkota, ya. Entar mahkota ini baru bisa dilihat kalau kita sudah sakit, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus beribadah, bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih lanjut tentang perkara syirkah, ya. Tentang perkara syirkah. Nah, masuk pada bab bagi hasil, ya, bagaimana kemudian kita itu transparan, jujur di dalam bagi hasil. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam bab bagi hasil ini, atau bagaimana kita transparan dalam bagi hasil, ya, bagaimana kita amanah di dalam menginformasikan keuntungan kepada pemilik modal. Potensi kezaliman itu sangat besar muncul di dalam bab ini, ya. Karena biasanya antara satu dengan yang lain, ya, itu menyelisihi apa yang sudah disepakati, ya. Maka sebelum kita masuk dalam bab itu, kita bahas dulu bab yang ini, ya, agar orang itu di dalam bersyirkah tidak muncul niat untuk menzolimi rekan transaksinya antara satu dengan yang lain. Jadi pembahasan tentang zalim itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian, ya, karena kemudian potensi kezaliman itu muncul di dalam bab syirkah, ya, ketika kita berbicara tentang transparan di dalam bagi hasil atau bagi keuntungan. Ada yang mau untung aja, nggak ada yang mau rugi, ya. Ada yang kemudian, betul Bapak Ibu, ya. Secara umum kan ya semua orang tuh pengen untung, ya. Tapi ketika rugi, ya harus sama-sama dipikul juga, ya. Nah, mari kita lihat
apa yang dikatakan Imam Ats-Tsauri, ya. Innaka an talqallaha azza wa jalla bi 70 dhanban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Sesungguhnya, kata beliau, ketika seseorang itu bertemu dengan Allah membawa 70 dosa, ya, membawa 70 dosa, tapi dosa ini berkaitan antara dirinya dengan Allah, itu lebih ringan daripada seseorang bertemu dengan Allah membawa satu dosa, tapi dosa ini berkaitan antara dia dengan hamba yang lain. Jadi lebih berat bawa dosa yang berkaitan dengan orang lain ketimbang bawa dosa yang berkaitan dengan dirinya dengan Allah. Jadi mendingan bawa dosa pribadi, kata Imam Ats-Tsauri, daripada bawa dosa muamalah. Tuh. Dosa antara kita dengan Allah itu lebih ringan ketimbang dosa antara kita dengan orang lain. Berarti kan dosa muamalah ini bagi beliau lebih berat, walaupun cuma ada satu, daripada memikul. Itu lebih ringan, kata beliau, mendingan 70 dosa pribadi daripada satu dosa saja tapi berkaitan dengan orang lain, dengan hak orang lain. Jadi perkataan Imam Ats-Tsauri ini menjelaskan, jadi ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih ringan daripada seseorang menzalimi orang lain. Ya, kalau seseorang dia berbuat dosa kepada Allah, dia bisa dapat pengampunan dari Allah, ya. Karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Afu. Akan tetapi kalau dia berbuat dosa kepada orang lain, manusia tidak memiliki sifat pengampun seperti Allah Subhanahu wa taala yang suka memberi maaf. Ada sih, cuman enggak semua, betul ya? Enggak semua dengan ringannya, ketika dia kehilangan haknya kemudian dia merelakan. Maka kata Imam Ats-Tsauri di sini, ya, pasti seorang hamba yang dizolimi ketika dikasih kesempatan, maka dia akan menuntut di hari kiamat. Dia akan menuntut. Ya. Saya ingat pernah membaca satu riwayat ketika Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, ya, itu diminta oleh seseorang dalam sebuah surat, ya Abdullah ibnu Umar, tolong tuliskan ilmu yang pernah engkau pelajari, tuliskan kepada saya semuanya. Ya. Artinya beliau diminta menulis ilmu dalam surat yang kemudian diminta untuk dikirimkan oleh sang penulis surat ini. Ternyata balasan beliau itu singkat, Pak. Innal ilma katsirun. Ilmu itu banyak, kata Abdullah ibnu Umar. Walakin in istata'ta an talqa Allah, jika bisa kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala khafifa zahri min dima'in nas, kalau kamu ketemu dengan Allah dalam keadaan tanganmu itu bersih dari darah orang lain, darah manusia, ya. Wa khamisa batni ala amwalihim, dan perutmu kosong dari harta orang lain. Wa kafa lisani min a'radihim, dan lisanmu itu bersih dari mengotori kehormatan orang lain. Faf'al, lakukan.
Ini seperti ilmunya itu semua berkumpul dalam perkara yang kemudian beliau sebutkan tadi. Innal ilma katsirun. Ilmu itu banyak, kata Abdullah bin Umar. Tapi jika bisa kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan satu, tanganmu bersih dari darah orang lain, perutmu kosong dari harta orang lain, mulutmu bersih dari merusak kehormatan orang lain, maka lakukanlah. Seakan-akan engkau telah mengamalkan semua ilmu yang kemudian akan saya tuliskan. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindari dosa menzalimi orang lain, khususnya dalam bab muamalah, dalam bab kehormatan orang lain, ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Nah, jadi ini dalam sekali, ya. Jika semua orang paham perkara ini, Pak, insyaallah semuanya amanah di dalam bab muamalah, karena takut menzolimi seseorang di dalam hak apapun, ya. Dulu tuh ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi. Mereka ini berselisih tentang masalah warisan, ya. Tentang masalah warisan. Dua-duanya datang membawa hujjah masing-masing, ya. Mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara di antara keduanya. Sebelum Nabi memutuskan, Nabi itu menyampaikan satu hal kepada kedua orang tadi. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian, ya. Wa antum takhtasimuna ilayya, dan kalian datang, ya, menyerahkan urusan kalian di dalam perselisihan ini kepada saya. Bisa jadi salah seorang di antara kalian ini lebih pintar berhujjah dari satu dengan yang lain, sehingga nanti saya memutuskan berdasarkan apa yang kemudian kalian hujjah, ya. Kalau sampai, kata Nabi, saya putuskan ada hak yang satu diambil dari yang lain, jangan diambil, karena itu api neraka. Akhirnya 2 orang yang berselisih tadinya rebutan harta, habis itu jadi ninggalin. Dia bilang sama saudaranya, udah buat kamu aja, katanya. Yang satu bilang, udah buat antum aja, ana nggak mau, karena takut mengambil hak orang lain. Nah, makanya Imam Syafi'i itu di dalam nasihatnya kepada para muridnya, beliau ingatkan betul, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal, seburuk-buruk perbekalan menghadapi hari kiamat, itulah permusuhan, kezaliman yang diperbuat kepada hamba yang lain. Ya, ini zaman sekarang, Pak, dalam urusan bisnis, menzolimi rekan transaksi itu sepertinya hal yang biasa, ya. Kalau dihitung-hitung, berapa banyak rekan bisnis yang memberikan manfaat dengan rekan bisnis yang memberikan mudarat kepada rekannya, lebih banyak yang mana, Pak? Lebih banyak yang mana? Orang yang ditipu di dalam bisnisnya kah? Atau orang yang kemudian jujur di dalam bisnisnya? Lebih banyak mana? Menipu, ya. Insyaallah. Wal iyad billahi min dzalik. Zalim. Kalau adil, ya. Kita berbicara adil itu berarti orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya. Rekan bisnis yang adil
berarti rekan bisnis yang meletakkan semua hal sesuai dengan apa yang disepakati. Timbangannya tuh sempurna, ya. Itu namanya adil, ya. Hak dan kewajibannya sama. Lawan dari adil itulah kezaliman. Ya. Kenapa dia kemudian dikatakan zalim? Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wada'a syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu, ya, bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Makanya orang adil itu wada'a syai' fi mahallihi. Dia tuh meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Makanya kezaliman ini satu perkara yang kemudian Nabi katakan ittaqu zulma. Hati-hati dengan kezaliman. Karena dia mendatangi pelakunya di hari kiamat dalam bentuk lapisan-lapisan kegelapan. Kalau sampai dikatakan lapisan-lapisan kegelapan, wah, ini berarti kegelapan yang teramat sangat gelap. Ya. Kita mati lampu saja sudah gelap. Apalagi kita seperti Nabi Yunus. Sudah malam hari, masuk ke dalam perut ikan, ikannya masuk ke dalam dasar laut, ya. Kan lautan ini termasuk tempat yang kalau sudah sedalam-dalamnya cahaya itu tidak bisa menembus sedikit pun. Kalau Nabi Yunus itu bisa berada pada 3 lapisan kegelapan yang begitu gelap, maka kita itu akan berada dalam kondisi yang lebih gelap dari apa yang Nabi Yunus alami. Karena setiap kezaliman yang kita timbulkan kepada orang lain itu akan menjadi satu lapis kegelapan. Makanya apalagi kezalimannya itu banyak, ya. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya, itu lebih banyak lagi Bapak Ibu, ya. Nah, izin minum dulu. Silakan diminum, Pak. Antum udah dibagi, ya. Bismillah. Jadi imamnya mau nikah nih Pak, ya. Insya Allah. Mau bangun kamar sepertinya. Kurang berapa Pak? 30 juta? Masya Allah. Nanti 500-nya pancingan dari saya. Sisanya 29.500 dari antum, ya. Insya Allah. Nanti sisanya dari mereka Pak Rahiman, ya. Dari jamaah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dalam satu riwayat disampaikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada 3 jenis catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, diwanun la ya'ba Allahu bihi syai'an wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa diwanun la yaghfiruhullah. Masya Allah. Jadi ada 3 jenis catatan di sisi Allah, ya. 1, ya, catatan yang Allah tuh tidak peduli sama sekali. Itu yang pertama, ya. Jadi Allah enggak peduli sekali dengan catatan itu. Yang kedua, catatan yang tidak Allah tinggalkan darinya sedikit pun. Berarti enggak ditinggalkan sedikit pun.
Yang ketiga, catatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, catatan yang kemudian tidak Allah tinggalkan sedikit pun. Yang ketiga, catatan yang kemudian tidak diampuni, ya. Nah, catatan yang tidak diampuni oleh Allah adalah ketika kita membawa satu catatan di mana tertulis di catatan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu catatan yang kemudian tidak diampuni, Bapak Ibu. Catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah catatan kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Berarti ini kezaliman yang berkaitan antara dia dengan Rabb-nya, Allah, ya. Nah, misalnya ada puasa sehari dia tinggalkan dulu, ya. Kemudian ada salat yang dulu tidak dia lakukan, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika Allah berkehendak, ya. Sementara catatan yang tidak akan Allah tinggalkan, tidak akan Allah tinggalkan sedikit pun, adalah kezaliman seseorang kepada orang lain, ya. Jadi ada berapa catatan? 3. Yang satu, catatan yang tidak akan Allah ampuni. Yang kedua, catatan yang kemudian tidak diperdulikan oleh Allah. Yang ketiga, catatan yang kemudian tidak akan ditinggalkan sedikit pun, ya. Maka di sini kita lihat, oh berarti berdasarkan hadis ini, kezaliman itu memiliki 3 bentuk, ya. Bentuk yang pertama, ya, az-zulm fi haqqillah. Kezaliman terhadap hak Allah. Terhadap hak Allah, ya. Nah, ini kezaliman yang tidak kemudian terampuni, ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindari kezaliman ini, Pak, ya. Nah, inilah masalah-masalah yang berkaitan dengan seseorang itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waliyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, az-zulm ala nafsi, ya. Zalim terhadap diri sendiri. Ini catatan yang tadi kita sampaikan, diwanun la ya'ba'allahu bihi syai'. Kezaliman yang menimbulkan catatan yang Allah itu tidak peduli sama sekali, ya. Ini kezaliman yang dilakukan manusia kepada dirinya sendiri, ya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani kita ni manusia, seharusnya menghargai jiwa dan diri kita, ya. Makanya dalam syariat itu termasuk di antara maqasid syariah, tujuan syariat ini, ya, hifzun nafs, menjaga jiwa, itu tujuan syariat. Makanya dilarang membunuh, ya. Dilarang kemudian kita berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat terjadi kepada diri kita, ya. Hifzul aqal, menjaga akal pikiran, ya. Makanya tujuan syariat itu diantaranya adalah berkaitan dengan jiwa. Maka jika seseorang menzalimi dirinya sendiri, ya, seharusnya kan berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau dia bermaksiat dikatakan bahwa dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang bermaksiat dianggap menzalimi dirinya sendiri, ya. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Langsung Allah tegaskan dalam surat Hud,
kami tidak menzolimi mereka, tapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Kalau ada orang beriman, ya, tidak bermaksiat, dia berbuat kebaikan di dalam hidupnya, maka di dunia satu sudah dia dapatkan, hidupnya tentram. Betul? Orang nggak berbuat dosa tuh hidupnya tentram, Pak. Tapi kalau berbuat dosa, nah saat itulah diberikan ketidaktenangan. Efek dosa pertama itu adalah pelakunya itu tidak tenang hidupnya. Ya. Maka kemudian pada hari kiamat dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi lihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Di dunia sudah terzolimi. Hidupnya nggak tenang, Pak. Gelisah. Ya, pokoknya orang tuh kalau sudah taubat itu hidupnya tuh tentram, hidupnya nyaman, ya, jiwanya tuh stabil. Tapi kalau orang yang bermaksiat, satu, dia menzalimi dirinya sendiri karena hidupnya tuh nggak enak. Dia menyangka bahwa dia menikmati nikmatnya dunia, padahal justru dia sedang menikmati fitnahnya dunia. Tapi fitnahnya dikasih dalam bentuk nikmat. Nah ini yang paling bahaya tuh di sini, Pak. Ya. Al-fitnah bithaubil minhah. Fitnah tuh kalau sudah dalam bentuk yang seperti itu, nah ini yang banyak kemudian yang terjebak. Ya. Maka menzolimi diri sendiri, ya kan nanti di hari kiamat, ketika dia dihisab, maka dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah itu kemudian menzolimi diri sendiri? Ya. Nah, makanya ada namanya al-zulm fi nafsi, ya, menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yang kemudian menjadi pokok pembahasan kita, az-zulm 'alal ibad. Nah, ini yang paling bahaya. Kezaliman terhadap orang lain. Ini enggak akan ditinggalkan satu titik pun dalam catatan itu. Kalau kezaliman terhadap diri sendiri, dia bertaubat kepada Allah, bisa jadi Allah ampuni dan Allah enggak peduli dengan catatannya. Betul? Ada orang catatannya sejauh mata memandang, Pak. Sejauh mata memandang. Tapi dia punya satu kebaikan, yaitu kalimat La ilaha illallah. Ini gara-gara satu bitaqah, satu kartu yang kemudian hanya ada tulisan La ilaha illallah. Itu menghapus catatannya yang sejauh mata memandang. Allah enggak peduli. Mau sebanyak apapun catatannya, dosanya berkaitan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Sekali Allah ampunkan, Allah enggak peduli sebanyak apapun dosanya. Tapi yang ketiga ini yang paling bahaya. Allah enggak akan tinggalkan walaupun satu titik pun dalam catatan itu. Yang tadi dosanya banyak, kata Nabi, sejauh mata memandang. Itu catatannya dihamparkan sejauh mata memandang, Pak. Tapi ketika Allah ampunkan, Allah enggak peduli dengan catatan itu. Kalau kita bilang mau catatan dosanya sebanyak apapun, ya karena ini adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, Allah ampunkan. Tapi bukan berarti antum saya boleh maksiat seenaknya, ya. Nah, ini catatan yang masih bisa kemudian Allah ampunkan. Tapi yang ketiga ini yang paling bahaya. Tidak akan ditinggalkan sedikit pun, kata Nabi, wala yatrukullahu minhu syai'a. Tidak akan ditinggalkan sedikit pun. Satu titik pun enggak akan ditinggalkan. Tidak akan kemudian dihapus. Nah, kezaliman jenis ini, kezaliman yang sangat berbahaya daripada kezaliman kepada diri sendiri tadi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dibiarkan, maka rugilah kita di akhirat. Makanya ada orang dalam syirka, ya, dia tipu rekan transaksinya. Alhamdulillah, pakai alhamdulillah juga. Saya dapat untung, ya. Antum untung di dunia, tapi di akhirat antum rugi besar, ya. Karena jangan disangka
menang di dunia tidak membawa keburukan di akhirat, ya, waliyadzu billahi min dzalik. Maka ini yang paling bahaya, ya. Kezaliman kepada orang lain ini, ya, berdasarkan yang kita sampaikan di awal perkataan Abdullah ibnu Umar, ya, ada orang minta dituliskan ilmu dalam satu surat, semuanya kalau bisa. Jawabannya simpel, innal ilma katsirun. Ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqallah. Kalau kamu bisa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khafifa zahri min dima'in nas. Kamu jaga dirimu dari darah orang lain. Wa khamisa batni ala amwalihim. Perutmu itu kosong dari harta mereka, ya. Wa kafa lisani min a'radihim. Dan lisanmu ini bersih dari merendahkan kehormatan. Faf'al, lakukan. Itu seakan-akan beliau bilang semua ilmu itu sudah terkandung di dalam perkara tersebut, ya. Makanya kezaliman ini bisa dari atas darah orang lain, bisa atas harta orang lain, bisa atas harga diri orang lain. Kebetulan dalam syirka ini berarti kezalimannya terhadap apa? Harta, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Berarti kita haram menumpahkan darah orang lain, haram memakan harta orang lain, haram merendahkan kehormatan orang lain. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu masalah kehormatan orang lain dijaga betul sama Nabi, ya. Nabi pernah ngasih nasihat, Pak, kepada sahabat, ya. Beliau bilang begini, la takunu mithla fulan, ya, yaqumul laili falam yusalli. Janganlah kalian seperti si fulan, dia bangun malam tapi dia tidak qiyamul lail, dia tidak salat malam. Nabi menjadikan seseorang sebagai contoh tapi menyebut namanya dengan fulan. Nabi tidak sebutkan namanya secara spesifik karena Nabi takut merendahkan kehormatannya. Betul? Betapa banyak, Pak, di dunia maya sekarang saling merendahkan, saling menyerang dalam dakwah, bahkan menyebut nama. Betul? Waliyadzubillah. Nabi pernah diminta untuk menentukan harga barang yang sedang naik di kota Madinah. Apa kata Nabi? Innallah huwa musa'. Allah itu maha menentukan harga. Biarkan harga terjadi dengan sendirinya, karena saya takut datang di hari kiamat dituntut akan darah dan harta orang lain. Nabi enggak mau. Kenapa? Karena takut nanti menzolimi harta orang lain. Masya Allah. Jadi Nabi ketika beliau menasihati ini kepada kita, sesuatu yang memang sudah beliau jaga betul. Beliau enggak mau menzolimi harta orang lain, beliau enggak mau kemudian merendahkan kehormatan orang lain, beliau enggak mau. Karena tiga hal ini itu berkaitan dengan orang lain, dan kezaliman kepada orang lain ini sangat fatal. Makanya beliau katakan, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima', ya. Termasuk perkara yang kemudian disidang pertama kali di antara manusia di hari kiamat, ini masalah darah. Masalah darah. Nanti orang yang pernah menjatuhkan darah saudaranya itu akan datang
dia pegang tangan saudaranya atau orang yang dia tumpahkan darahnya di hadapan Allah. Ya. Apalagi kalau sampai dibunuh, Pak. Ya Rabb, ini orang dulu membunuh saya di dunia. Di sidang. Dia pukul saudaranya, tumpah darahnya. Nah, di sidang. Ini orang menjatuhkan darahku di hari kiamat. Maka perkara darah ini termasuk yang pertama kali disidang oleh Allah. Makanya membunuh itu termasuk dosa besar. Ya. Kemudian kezaliman dengan harta. Saya kira banyak sekali hadis dan ayat yang menceritakan tentang perkara ini. Ya. Zalim di dalam urusan harta. Ya. Harta. Makanya Nabi Muhammad itu dari zaman ribuan tahun lalu itu udah ngingetin. Ya. Sudah mengingatkan tentang urusan harta ini. Ya. Jangan pernah kita memakan hak orang lain. Tapi kata beliau, nanti datang satu zaman orang itu udah gak peduli, Pak. Ya. Mau dia makan hak orang lain, ya, mau dia makan perkara yang haram, udah gak peduli sama sekali. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Ya. Termasuk orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api di dalam perutnya. Ya. Biasanya itu dalam bab waris ada permasalahan yang kemudian kita selalu sampaikan ke jamaah. Ya. Kadang-kadang seorang perempuan ditinggal mati suami, dia merasa dia adalah pemilik tunggal dari harta yang ditinggalkan suaminya. Ya. Dia kuasai itu. Anaknya masih kecil, otomatis anaknya jadi anak yatim. Ketika dia makan, itu statusnya makan harta anak yatim. Ya. Apalagi dia menikah lagi dengan suami yang baru. Suami yang baru menyangka, dapat durian nompok, durian runtuh ini, dapat janda-janda kaya, dimakan hartanya, termasuk memakan harta anak yatim. Ya. Nah, ini masuk kezaliman harta dan ini paling bahaya. Ini paling bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Termasuk riba itu kan termasuk kezaliman dalam harta dalam bab menzalimi orang lain. Ya. Waliyadu billahi min dzalik. Termasuk merampas tanah orang lain. Ya. Merampas tanah orang lain. Man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i ardin. Barang siapa ambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, Allah pikulkan 7 lapis bumi kepada dia pada hari kiamat. Mengerikan, Pak. Ya. Ambil sejengkal tanah. Maka ini juga berlaku ketika dia bersyirka dengan saudaranya. Di dalam bagi hasil, bukan sejengkal dia ambil, banyak yang dia ambil. Nah itu. Antum menzolimi rekan transaksi antum, hukumannya ghulul, khianat terhadap amanah. Ini pemilik modal ngasih bapak ibu amanah, tolong dijalankan. Amanah ini diselewengkan sama dia zolimi ini pemilik modal, maka dia akan memikul apa yang dia khianati di hari kiamat. Nih, antum bohongin rekan transaksi pemilik modal, antum bohongin, antum zolimi, antum untungnya 1 miliar, antum bilang 500 juta, taib. Ini 500 juta yang kemudian dia zolimi, dia belikan mobil. Nah itu mobil antum pikul di hari kiamat. Di hari kiamat dipikul, Pak. Manusia, miliaran manusia berkumpul, si fulan ini memikul mobil, siapa dia?
dulu dia menzolimi rekan transaksinya. Tuh, bahaya nggak Pak? Bahaya. Sama seperti orang mengambil sejengkal tanah saudaranya, maka dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Makanya saya katakan Bapak Ibu, bahaya. Namanya menzolimi orang lain itu bahaya. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslim bi yaminihi." Ya. Bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qala wa in qadiban min araq. Qadiban min araq. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Ini kan kadang-kadang untungnya berapa? Demi Allah enggak untung, rugi tuh. Dia mengambil untung dari saudaranya pakai sumpah. Sekarang ini orang dagang banyak yang pakai sumpah, Pak. Ya. Wallahi ini masih baru, padahal ini bekas ini. Demi Allah kita rugi, padahal untung. Kata Nabi, barang siapa ambil hak orang lain dengan sumpahnya, Allah wajibkan neraka untuknya, Allah haramkan surga baginya. Maka seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, wa in kana syai'un yasiran." Walaupun itu sepele, maksudnya untuk sesuatu yang sepele. Kata Nabi, walaupun itu hanya untuk satu arak. Arak ini apa? Siwak. Ya. Siwak yang sering digunakan untuk membersihkan gigi, ya. Siwak. 6. Maka ini kan bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam syirka itu zalim hindari. Ya, adillah. Ya, mau nanti untungnya berapa, sudah sampaikan kepada rekan transaksi kita, berapa keuntungan yang kita dapatkan. Jangan ditutupi sedikit pun. Jangan dizolimi sedikit pun. Karena ini sangat berbahaya sekali. Masya Allah. Jadi tadi apa saja? Menzolimi darah, harta, kehormatan. Nah ini bahaya. Ya. Apalagi kehormatan, ya. Ya ini mudah-mudahan lidah kita ini kita tahan dari merendahkan kehormatan orang lain, ya. Mudah-mudahan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara seperti ini, ya. Walaupun nanti yang kita bahas khusus masalah harta, ya, kezaliman. Tapi ya kezaliman dalam kehormatan ini bahaya juga, Pak. Ya. Banyak orang yang merendahkan kehormatan orang lain, ya, dan menganggap ini sebagai perkara yang biasa-biasa saja. Nah, jadi saya ulangi, catatan di sisi Allah ada 3. Satu catatan yang Allah itu tidak peduli sama sekali. Nah, ini berkaitan dengan dosa antara manusia dengan Allah. Ya. Ada dosa yang kemudian catatan yang di sini Allah itu tidak akan meninggalkannya walaupun sedikit pun. Ya. Itulah dosa kezaliman antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, dosa yang tidak akan diampuni sedikit pun, syirik kepada Allah. Ya. Maka kezaliman yang ditimbulkan kepada orang lain adalah kezaliman yang paling berat dipikul, ya, daripada kemudian 70 dosa sekalipun, ya, yang bersifat pribadi, kata Imam Ats-Tsauri. Ya. Oleh sebab itu kita sepakat di sini dosa muamalah ini lebih besar daripada dosa individu, ya. Yang luar biasanya muamalah ini perkara yang setiap hari itu kita lakukan dalam kehidupan, ya. Makanya dosa yang berhubungan dengan orang lain itu lebih berat daripada dosa yang dilakukan pribadi.
Sebagaimana pahala yang berhubungan dengan orang lain itu lebih besar daripada pahala yang berhubungan dengan diri sendiri. Ya. Makanya Fudail bin Iyad itu, ya, beliau itu bilang begini, "Lau anna li da'watun mustajabah." Kalau saya dikasih satu doa mustajab oleh Allah. Ya. Ini Fudail bin Iyad, ya. Kalau Bapak Ibu dikasih satu doa mustajab, apa doanya? Allah ngasih satu doa mustajab. Minta langsung dikabulkan. Apa yang diminta? Apa kira-kira, Pak? Ini lagi mikir-mikir nih. Masuk surga, umur panjang, sehat, banyak. Ya. Tapi kata Fudail bin Iyad, kalau saya dikasih satu saja, di mana doa ini mustajab, maka saya tujukan doa itu buat pemimpin. Kenapa? Ditanya, ya Fudail bin Iyad, fassir lana hadzal kalam. Jelasin kalimat ini. Ini maksudnya doa ini nih, jelasin ke kita. Kata beliau, kalau saya dikasih satu doa mustajab, saya doa kepada diri saya pribadi, maka manfaatnya cuma saya doang. Tapi kalau pemimpin saya doakan, dia adil, dia bawa maslahah kepada orang lain, maka pahala saya lebih besar. Ya. Maka pahala muamalah itu maksudnya kita berbuat sesuatu yang efeknya dirasakan orang lain, itu pahalanya lebih besar, Pak. Sebagaimana dosanya pun lebih besar kalau yang kita rugikan itu orang lain. Bukankah Nabi mengatakan, ittaqu la'anin, hindari, takutlah kepada orang yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Kencing di jalan, buang air di tempat manusia lewat, itu dilaknat, Pak. Padahal dianggap ini kan biasa aja, Ustaz. Kok kata Nabi sampai begitu besarnya? Karena antum bawa kerugian bagi pengguna jalan. Karena antum bawa mudarat bagi orang lain. Ya, makanya kalau lagi jalan ketemu paku diangkat, itu sampai diampuni dosanya. Cuman angkat paku sampai diampuni dosanya. Kira-kira kalau kita bilang seringan ini amalnya, seberat itu pahalanya, iya. Kenapa? Karena antum bawa maslahah bagi orang lain. Maka dalam syirkah sebisa mungkin yang kita kasih manfaat, maslahah kepada orang lain. Jangan ngasih kerugian kepada orang lain. Kalau ruginya memang terjadi secara sunnatullah, kita nggak bisa hindari, ya sudah. Tapi kalau ruginya ini muncul karena kezoliman kita, maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam syirkah dan muamalah kita. Ya, dan kita bisa kemudian datang di hadapan Allah dalam keadaan catatan kebaikan kita itu lebih berat daripada catatan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Syirkahnya masih lanjut tentang bagi hasil di bulan depan insyaallah. Taib.